bersama Dialektika akan bicarakan tentang pemikiran dari Elon Musk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan malam ini kita bersama Dialektika akan bicarakan tentang pemikiran dari Elon Musk yang sebenarnya Elon Musk ini adalah salah seorang sekarang itu sangat terkenal dan terkemuka sekali tentang beberapa macam gagasannya dan sebagian memang sudah berhasil dilakukan dan kemudian ada gagasan-gagasan yang lebih menarik lainnya yang akan kita coba bicarakan sebenarnya beberapa gagasan-gagasan penting itu, tetapi malam ini kita mencoba hanya menjelaskan tentang konsep pentingnya Neuralink. Jadi konsep Neuralink ini sebenarnya kalau kita tidak tahu sebelumnya ada juga pemikiran dari salah seorang, sebenarnya dia bukan ahli seperti yang kita katakan dengan pemikiran dari Elon Musk, tetapi dia adalah seorang novelis yang terkenal namanya Gibson ya. Jadi Gibson itu awalnya sebenarnya mengukakan tentang konsep Neuralink yang sedikit sekali berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Elon Musk dan Gibson itu mengukakan konsep yang mirip dengan konsep yang dikemukakan oleh Elon Musk itu dalam bentuk sebenarnya novel. Jadi sebelum Elon Musk mengukakan tentang konsep yang kita sebut tadi dengan Neuralink itu, Gibson mengukakan sebuah novel yang terkenal itu Neuromancer, dan di dalam novel yang memang sempat juga difilmkan itu Neuromancer itu menjelaskan sebenarnya bagaimana imajinasi dari Gibson untuk menjelaskan bagaimana nanti manusia itu sebenarnya tentang pemikirannya itu dikaitkan dengan apa yang kita sebut sebenarnya sekarang kita bicarakan itu tentang artificial intelligence. Jadi gagasan dari Gibson ini sebenarnya dikemukakan dan dilanjutkan kembali oleh Elon Musk, dan Elon Musk itu sebenarnya mengukakan tentang konsep yang kita sebut tadi dengan Neuralink ini sebenarnya satu pandangan yang sangat banyak sekali memberikan inspirasi dan gagasan bagi generasi muda sekarang yang lebih banyak kita kenal namanya itu sebagai generasi milenial dan generasi Z itu, karena memang sekarang dia generasi sangat banyak waktu mereka berkaitan dengan permasalahan apa yang disebut dengan permasalahan cyber, permasalahan komputer, permasalahan yang kita sebut tadi dengan artificial intelligence. Jadi teman-teman sekalian, pendengar setia diskusi kita ini, jadi pemikiran tentang Neuralink dari Gibson ini sebenarnya akhirnya dikembangkan oleh Elon Musk, dan Elon Musk itu sebenarnya mencoba untuk mengungkapkan bahwa sudah saatnya menurut dia sebenarnya kita itu sebelumnya juga kita sudah dibicarakan itu dalam satu tema yang membicarakan tentang permasalahan Elon Musk itu yang mencoba bagaimana sistem saraf ini digabungkan dengan artificial intelligence, dan kemudian akhirnya sebenarnya artificial itu menyatu dengan tubuh kita. Kemarin sebenarnya kita coba jelaskan itu, dan kemudian pada pemikiran Elon Musk ini dia juga sebenarnya mengukakan bagaimana misalnya ya ide yang imajinatif itu bisa menyatukan antara sistem saraf kita dengan apa yang disebut tadi dengan Neuralink, dan Neuralink itu artinya sebenarnya dia menganggap bahwa Neuralink itu adalah artificial intelligence yang dibentuk ya seperti chip dan kemudian itu disatukan atau dihubungkan dengan sistem saraf kita tersebut. Teman-teman sekalian, jadi itu sekarang sebenarnya menjadi satu gagasan yang sangat-sangat menarik sekali dan menjadi perhatian yang sangat luas dari generasi muda. Dan teman-teman sekalian, sebelumnya juga sudah kita jelaskan sebenarnya bagaimana dampak positif dan negatif dari Neuralink ini, dan kemudian kita juga mencoba untuk lebih bagaimana misalnya gagasan-gagasan dari pemikiran Elon Musk ini menjadi masalah yang sekarang banyak sekali dibicarakan tentang apa yang kita sebut dengan hubungannya dengan permasalahan pengembangan neural interface. Artinya bagaimana hubungan antara otak manusia ini, otak kita ini disatukan, digabungkan dengan artificial intelligence. Teman-teman sekalian, ini adalah gagasan yang memang yang baru yang masih sangat banyak sekali menjadi perbincangan, dan Elon Musk melihat potensi penggunaan teknologi ini untuk menyembuhkan sebenarnya berbagai macam penyakit. Teman-teman sekalian,
Jadi tadi kita katakan bahwa ada dampak yang dianggap sangat positif untuk pengembangan tentang teknologi ini, seperti tadi dikatakan misalnya dia bisa mengembangkan bermanfaat untuk ya kondisi atau pengobatan medis. Sementara chip yang ditanamkan di langsung misalnya terhubung dengan sistem saraf itu dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antara otak dan teknologi yang berada di luar diri kita. Jadi teman-teman sekalian, sekarang misalnya ada pemaduan yang sangat khas antara artificial intelligence dengan sistem saraf kita, dan kemudian itu berarti mempunyai beberapa dampak positif, dan ini sebenarnya berkaitan sekali dengan apa yang kita jelaskan pada permasalahan ya artificial intelligence sebelumnya, dan ini memang mendapat pengaruh terutama sekali dari pemikiran Elon Musk. Teman-teman sekalian, sebelumnya mungkin sudah sering sekali Anda pahami bagaimana misalnya Elon Musk itu menjelaskan, dan bahkan bukan hanya menjelaskan, tapi menciptakan tentang apa yang kita sebut dengan kendaraan dengan menggunakan energi baru. Kemudian dia misalnya mencoba untuk bisa melakukan perjalanan ke ruang angkasa, dan pikirannya seandainya misalnya bumi ini tidak mungkin dihidupi kembali karena ada kerusakan ekologi yang luar biasa, maka sekarang misalnya Elon Musk itu berupaya untuk menciptakan suatu pesawat yang kemudian yang bisa nanti memindahkan manusia ke planet Mars. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya sudah dimulai lagi oleh Elon Musk bagaimana dengan menggabungkan antara apa yang kita sebut tadi dengan sistem saraf kita itu dengan teknologi yang kita sebut tadi artificial intelligence atau dalam bentuk chip, semuanya berkaitan dengan gagasan-gagasan baru yang dikemukakan oleh Elon Musk, termasuk misalnya bagaimana untuk bisa membuat jalan bawah tanah, dan segala macam gagasan-gagasan itu sebenarnya adalah gagasan yang sangat menarik untuk generasi muda sekarang, terutama sekali generasi yang kita sebut misalnya dengan generasi milenial dan generasi Z. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa teknologi interface antara otak dan mesin seperti yang diusulkan oleh Neuralink dalam konsepnya itu tadi kita katakan misalnya bermanfaat sekali untuk pemulihan fungsi otak. Teman-teman sekalian, kalau misalnya ada orang selama ini misalnya mengalami kerusakan otak, itu bisa dibantu dengan apa yang tadi kita sebut misalnya dengan menanamkan chip atau Neuralink itu ke dalam sistem saraf, dan kemudian itu bisa membantu kembali bagaimana saraf yang rusak itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi itu yang disebut sebenarnya gangguan neurologis. Jadi Neuralink itu bisa menjadi satu alat untuk bisa menyembuhkan penyakit saraf yang kita sebut misalnya dengan neurologis, dan ini bisa memulihkan gerakan, kemudian juga memulihkan indera kita atau fungsi kognitif yang sebelumnya misalnya memiliki ya kerusakan atau cacat. Yang berikutnya misalnya dia katakan bahwa Neuralink itu sebenarnya bisa berfungsi untuk penanganan penyakit yang ya lebih luas lagi dari berbagai macam penyakit neurologis, misalnya ada implan otak, dapat juga dalam bentuk perbaikan atau digunakan untuk merancang solusi yang efektif dalam menangani penyakit-penyakit yang lain, misalnya seperti epilepsi, juga misalnya penyakit-penyakit Parkinson dan depresi. Teman-teman sekalian, jadi kelihatan salah satu sebenarnya dalam pemikiran Elon Musk yang sangat kuat sekali untuk mengembangkan apa yang disebut dengan Neuralink itu adalah mencoba untuk bagaimana teknologi baru itu misalnya lebih bisa misalnya bukan hanya misalnya membuat kerjasama yang baik dan mempertajam pemikiran otak kita, tetapi juga memang dia mengatakan yang paling utama sebenarnya bagaimana Neuralink ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kita kan tadi misalnya Parkinson atau depresi dan lain-lain. Yang berikutnya dikatakan Neuralink itu juga misalnya bisa menjadi konektivitas otak antar manusia. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya sekarang kita misalnya bisa, ya katakanlah misalnya melakukan interaksi dengan apa yang kita katakan misalnya dengan menggunakan handphone, ya sekarang misalnya tanpa handphone kita bisa melakukan interaksi dengan orang, ya, walaupun jauh atau dari mana misalnya itu bisa saja dilakukan ya tanpa lagi misalnya memerlukan apa yang disebut dengan sebagai alat lain, tapi kita misalnya menggunakan apa yang kita sebut tadi dengan Neuralink tadi. Jadi kemampuan manusia untuk ya terhubung dengan teknologi dan informasi itu memang lebih menjadi permasalahan baru dan berbeda sekali, atau katakanlah misalnya itu lebih mempererat hubungan antara manusia dengan manusia lain,
dengan komunikasi atau misalnya dalam bentuk apapun dengan tidak memerlukan misalnya teknologi lain selain dari apa yang kita sebut tadi dengan Neuralink itu. Yang keempat, keterlibatan di bidang kesehatan, dan ini sebenarnya sudah kita kemukakan pada bagian yang lain, tapi ini lebih pada bentuk kesehatan mental. Jadi kalau tadi misalnya lebih pada neurologis itu, misalnya berbagai macam penyakit yang berkaitan misalnya dengan sistem saraf, sekarang misalnya ini juga bisa dianggap misalnya bisa menjadi cara untuk pengobatan yang sifatnya penyakit mental, ya psikis. Jadi teknologi ini bisa memiliki peran dalam pengobatan gangguan kesehatan mental dengan memungkinkan bagaimana pemantauan otak yang lebih baik dengan menggunakan peralatan tadi. Jadi satu bentuk intervensi yang tepat waktu. Jadi dalam pengertian begini, coba Anda bayangkan kalau misalnya memang akhirnya semua sistem saraf kita itu misalnya dapat diketahui, dibaca dengan teliti oleh artificial intelligence, dan ini justru sebenarnya dikemukakan oleh ya Elon Musk bahwa dengan itu sebenarnya ya uh, Neuralink itu bisa membantu kita untuk bisa memahami tentang gangguan psikis. Jadi ada banyak kalau kita lihat misalnya ya itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa diperoleh dengan pengembangan teknologi Neuralink itu. Dan yang keempat misalnya dikatakan juga sebenarnya bisa dalam bentuk kemajuan integrasi manusia dengan komputer. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang bisa melihat beberapa manfaat yang cukup luas sebenarnya dengan pemanfaatan Neuralink itu. Tapi untuk berikutnya sebenarnya tentu juga Elon Musk dia sadar bahwa juga ada memang berbagai macam dampak negatif yang belum atau tidak sempat kita bicarakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan lain untuk membicarakan tentang berbagai macam pemikiran Elon Musk yang lain, yang sebenarnya memang pemikiran Elon Musk ini sangat inovatif, imajinatif, dan di dalam kuliah-kuliah ya di Salemba misalnya kajian strategi global itu memang sangat berkaitan dengan model logika baru, ya model berpikir baru yang disebut misalnya logika yang sifatnya sangat kreatif. Jadi bagaimana misalnya ilmu pengetahuan yang selama ini kita peroleh secara luas sekarang diperluas dan diperkuat lagi dengan bagaimana otak itu dipertinggi kemampuannya dengan menggunakan Neuralink. Teman-teman sekalian, kita malam ini baru menjelaskan tentang manfaat, ya kemungkinan manfaat dari Neuralink itu dengan menggabungkan Chief Artificial Intelligence dengan sistem saraf kita. Mudah-mudahan berikutnya nanti kita bisa lanjutkan dengan pemikiran-pemikiran dari Elon Musk. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.